Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke tafsir surat Al-Baqarah ayat 151. Ayat 151 ini punya kaitan erat dengan ayat sebelumnya yang dalam firman-Nya Allah mengatakan bahwa Allah menyempurnakan nikmat untuk kaum Nabi Muhammad dengan memberikan kiblat mereka ke kiblat yang terbaik, yaitu Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Nah, di ayat 151 Allah menyampaikan nikmat lain yang Allah berikan kepada kaum ini. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami telah mengutus kepada kalian Rasul di antara kalian yang membacakan ayat-ayat kami kepada kalian dan menyucikan kalian dan mengajarkan kepada kalian Alkitab dan hikmah, serta mengajarkan kepada kalian apa yang belum kalian ketahui. Itu ayat 151, kemudian 152. Fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku ingat kepada kalian, dan bersyukurlah kepadaku, janganlah kalian mengingkari nikmatku. Jadi ayat ini erat kaitannya dengan pembicaraan mengenai kiblat yang umat Nabi Muhammad SAW ini diberikan arah kiblat yang terbaik ke arah Ka'bah. Nah, selain itu Allah menerangkan nikmat lain yang Allah berikan kepada kaum ini dalam firman-Nya, sebagaimana kami telah mengutus kepada kalian Rasul di antara kalian. Jadi kita bayangkan kondisi di Jazirah Arab pada waktu itu dengan mayoritas kaumnya penyembah berhala. Sekiranya Allah tidak mengutus Rasul, kebanyakan manusia akan masuk ke neraka. Jadi Rasul ini turun dari kalangan kalian, dari kalangan kaum Arab ini sendiri, adalah sebuah nikmat. Kalian kenal Rasul ini, kalian kenal masa kecilnya seperti apa, betapa dia sangat amanah. Kemudian dia berbicara dengan bahasa kalian. Kemudian dia tahu adat kebiasaan kalian. Sehingga dia mengerti benar mana yang salah dan harus diperbaiki. Nah, Rasul ini dalam firman Allah yang berikutnya, Rasul ini membacakan ayat-ayat kami kepada kalian. Jadi cara Allah menyampaikan agama ini, Allah tidak menurunkan langsung, tapi Allah menurunkan lewat perantara. Wahyu itu hanya turun kepada Nabi dan Rasul, tidak kepada yang lain. Disampaikan melalui malaikat yang terbaik, yang memiliki 600 sayap, yaitu Jibril. Seperti zaman sekarang tidak ada Nabi dan Rasul, sudah tidak ada lagi wahyu yang turun. Kemudian firman-Nya adalah, dan menyucikan kalian. Saat itu kalian dalam
zaman jahiliyah, terlalu banyak inovasi yang dilakukan oleh masyarakat yang konon katanya mau menjadikan dunia ini menjadi lebih baik. Dulu kalian tidak kenal berhala, tapi karena kalian melihat negara lain yang lebih maju, kalian minder sehingga mau meniru bagaimana caranya mereka maju, dan kalian menduga bangsa itu maju karena ada berhala-berhala. Kemudian kalian mengikuti hawa nafsu kalian. Yang semua ini akan dilawan dengan adanya seorang nabi yang membacakan ayat-ayat dari Allah kepada kaumnya. Kemudian mengajarkan kepada kalian Alkitab dan hikmah. Jadi nabi ini akan mengajarkan kepada kalian cara untuk menafsirkan ayat-ayat Allah yang turun. Tidak semua ayat-ayat Allah bisa diartikan begitu saja. Nah, dengan adanya Nabi memberikan ini loh tafsirnya dari ayat ini. Dari ayat Allah yang turun kepada kalian. Kemudian hikmah. Hikmah adalah sunnah. Jadi Nabi ini mengajarkan hal-hal lain yang memberikan detail daripada ayat-ayat yang turun, seperti sholat. Allah memerintahkan kita untuk sholat. Bagaimana cara sholat? Itu hanya ada di dalam hikmah atau sunnah Rasulullah SAW. Kemudian firman Allah, serta mengajarkan kepada kalian apa yang belum kalian ketahui. Nah, karena Rasulullah SAW ilmunya berasal dari Allah, maka beliau bisa bercerita tentang hal-hal yang gaib, tentang malaikat, tentang jin, tentang surga, tentang neraka, tentang cara berperang. Bangsa Arab tidak tahu cara berperang, strategi perang. Tak tahu Rasulullah SAW tanpa ada yang mengajar, bisa mengajarkan cara mereka berperang sehingga mereka memenangkan banyak peperangan. Nah, dari beberapa potongan ayat tadi, seperti yang membacakan ayat kami kepada kalian dan menyucikan kalian, mengajarkan kepada kalian Alkitab dan hikmah, serta mengajarkan kepada kalian apa yang belum kalian ketahui. Kita bisa simpulkan bahwa kunci daripada semuanya adalah ilmu. Rasulullah SAW mengajarkan ilmu-ilmu. Rasulullah SAW mewariskan ilmu. Dan seperti kita dikatakan bahwa ilmu adalah shortcut, jalan paling pintas menuju surganya Allah. Allah memberikan derajat yang tinggi kepada orang-orang yang berilmu. Nah, kemudian firman Allah, karena itu ingatlah kalian kepadaku. Dalam ayat 152, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Allah meminta agar kita untuk ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, selalu mengingat Allah dalam segala sesuatu. Mau makan, kita ucapkan bismillah. Mau keluar rumah, kita berdoa. Mau masuk pintu rumah, berdoa. Mau masuk ke dalam tandas atau WC, berdoa juga. Belum termasuk sholat, yang 5 waktu sholat sunnah. Itu adalah cara kita mengingat Allah. Kita mengingat Allah supaya apa?
supaya Allah ingat sama kita. Firman Allah selanjutnya, dan bersyukurlah kepadaku. Allah sudah memberikan kita nikmat yang banyak. Nikmat atas turunnya Rasulullah SAW yang mengajarkan ilmu, yang membuat kita sehingga kita tahu bagaimana cara untuk menyucikan diri ini untuk meraih ridha Allah. Firman Allah berikutnya, dan janganlah kalian mengingkari nikmatku. Jangan kalian tuh menjadi orang yang gak bersyukur dengan kafir kepada Allah. Walaupun apa yang Rasulullah SAW sampaikan itu masuk akal, tapi karena kedengkian hati ini kalian tidak terima. Itu akan bisa kita pelajari lebih lanjut dalam Sirah Nabawiyah. Itu dulu ayat 151, 152. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.